Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alokasi biaya departemen, pendukung, biaya biasa, dan pendapatan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Avian dengan nomor NIM 2019 310328. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifa Ridwan Indisari dengan NIM 2019 310595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Berta dengan NIM 2019 310609. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Amelia dengan NIM 2019 310612. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Giza Tiara Febita dengan NIM 2019 310619. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Ridwan dengan NIM 2019 310621. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019 310629. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ayu Nur Faiza dengan nomor induk mahasiswa 2019 310683. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidia Enda Arini dengan NIM 2019 310709. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zainal Fanani dengan NIM 2019 310602. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi biaya departemen, biaya pendukung, biaya biasa, dan pendapatan. Mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu departemen pendukung dan departemen operasi. Departemen pendukung atau departemen pelayanan atau dalam bahasa Inggris disebut supporting department, ini adalah departemen yang memberikan pelayanan atau jasa yang membantu departemen internal lain di dalam perusahaan. Departemen ini secara langsung tidak berhubungan dengan produk perusahaan. Ini hanya menyediakan jasa pendukung yang penting untuk departemen produksi. Misalnya kantin, departemen pemeliharaan, administrasi, bagian dan umum, dan sebagainya. Yang kedua ada departemen operasi atau departemen produksi atau dalam bahasa Inggris disebut producing department. Departemen operasi atau departemen produksi ini secara langsung menambah nilai pada sebuah produk atau jasa. Nah, departemen yang secara langsung ini atau departemen produksi ini bertanggung jawab untuk menciptakan produk atau jasa yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Jadi baik buruknya produk tersebut juga merupakan tanggung jawab dari departemen produksi. Aktivitas departemen produksi di dalam menghasilkan produk ini juga menyebabkan timbulnya biaya di dalam departemen pendukung. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi penggerak biaya atau cost driver yang tepat. Nah, biaya departemen pendukung ini dibebankan ke departemen produksi dengan tujuan yang pertama menghasilkan kesepakatan harga yang menguntungkan, yang kedua menghitung profitabilitas lini produk, yang ketiga memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian, yang keempat menilai persediaan, yang kelima memotivasi para manajer. Selanjutnya, saya akan membahas metode untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Nah, metode untuk mengalokasikannya ini terdiri dari dua metode atau dua metode. Yang pertama adalah single rate method atau metode tarif tunggal, di mana metode tarif tunggal ini mengalokasikan biaya di masing-masing kelompok biaya, departemen pelayanan, ke objek biaya atau departemen produksi dengan memakai tarif yang sama per unit dasar
alokasi biaya. Nah, di dalam metode ini tidak dibedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Selanjutnya adalah metode tarif berganda atau dual rate method. Metode ini memisahkan biaya-biaya di dalam masing-masing kelompok biaya menjadi dua segmen. Yang pertama ada kelompok biaya variabel dan yang kedua ada kelompok biaya tetap. Setiap kelompok ini memakai dasar alokasi biaya yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian metode tarif tunggal atau single rate method. Keuntungannya adalah metode tarif tunggal lebih murah untuk diterapkan. Mengapa? Karena menghindari analisis yang seringkali mahal yang diperlukan untuk mengklasifikasikan item biaya individual dari suatu departemen ke dalam kategori tetap dan variabel. Yang kedua, kerugiannya adalah metode tarif tunggal dapat mengarahkan manajer departemen operasi atau departemen produksi ke membuat keputusan yang kurang optimal untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mungkin tidak efisien dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian metode tarif berganda. Keuntungannya adalah metode tingkat berganda ini atau dual rate method memandu manajer departemen untuk membuat keputusan yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan dan setiap departemen. Kerugiannya, metode dual rate method ini atau tarif berganda ini mengharuskan manajer untuk membedakan variabel biaya dari variabel biaya tetap, yang seringkali merupakan tugas yang menantang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fixed cost allocation. Apa itu fixed cost allocation? Fixed cost allocation yaitu alokasi biaya jasa tetap yang dapat dianggap sebagai biaya kapasitas. Tujuannya ya dikeluarkan fixed cost allocation ini guna menyediakan kapasitas yang diperlukan untuk mengirim unit produk yang dibutuhkan oleh departemen produksi. Pada fixed cost allocation ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fixed cost allocation based on budgeted rates and budgeted usage. Terus yang kedua ada fixed cost allocation based on budgeted rates and actual usage. Terus untuk yang ketiga di sini ada allocated budgeted fixed cost based on actual usage. Terus untuk contoh dari fixed cost allocation di sini yaitu di sini ada 3 produk A, produk B, dan produk C. Untuk produk A, estimasi kardusnya yaitu sebesar 100.000, untuk produk B 200.000, untuk produk C sejumlah 500.000, dan jika dijumlahkan menjadi 800.000. Untuk persentase kardus di sini yaitu untuk produk A, penghitungannya yaitu estimasi kardus dari produk A sini 100.000 dibagi 800.000 dari jumlahnya dikalikan 100% menjadi 12,5%. Untuk produk B sama penghitungannya yaitu 25% dan produk C sebesar 62,5%, dan jika dijumlahkan persentasinya tetap sama 100%. Untuk biaya tetapnya di sini sebesar 1 miliar. Terus untuk pembebanan biaya tetap, penghitungannya yaitu persentase kardus dikali biaya tetap. Jadi untuk produk A yaitu 12,5% dikali 1 miliar sebesar 125 juta. Untuk produk B 25% dikali 1 miliar sebesar 250 juta. Sedangkan untuk produk C yaitu 62,5% dikali 1 miliar sebesar 625 juta. Terus ketika dijumlahkan tetap sama sebesar 1 miliar.
Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan oleh rekan saya. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Bayhaki. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reciprocal method atau metode timbal balik. Metode timbal balik merupakan metode untuk pengalokasian biaya Departemen Dukungan ke Departemen Operasi dengan sepenuhnya mengenai layanan timbal balik yang disediakan di antara semua Departemen Dukungan. Misalnya nih, Departemen Teknik dan Pengendalian Produksi menyediakan layanan teknik ke Departemen Manajemen Material. Demikian pula, Departemen Manajemen Material menangani material untuk Departemen Teknik dan Kontrol Produksi. Metode timbal balik ini sepenuhnya menggabungkan hubungan antar departemen ke dalam alokasi biaya Departemen Pendukung. Untuk dalam metode timbal balik ini terdapat 3 step yang harus dilakukan dalam menjalankan metode ini. Yang pertama ada biaya yang dianggarkan Departemen Dukungan Ekspres dan hubungan timbal balik dalam bentuk persamaan linear. Yang kedua, ada selesaikan set persamaan linear untuk mendapatkan biaya anggaran timbal balik lengkap dari setiap Departemen Dukungan. Yang ketiga, ada alokasikan biaya anggaran timbal balik lengkap dari setiap Departemen Dukungan ke semua departemen lainnya, baik Departemen Dukungan, Departemen Operasi, berdasarkan persentase penggunaan yang dianggarkan berdasarkan total unit layanan yang diberikan ke semua departemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum metode. Ya, gambaran umum metode ini sendiri adalah metode timbal balik secara konseptual adalah metode yang paling tepat karena mempertimbangkan layanan timbal balik yang disediakan di antara semua departemen pendukung. Keuntungan dari metode langsung dan turun adalah sederhana bagi manajer untuk menghitung dan memahami relatif terhadap metode timbal balik. Jika biaya yang dialokasikan ke Departemen Operasi menggunakan metode langsung atau turun mendekati biaya yang dialokasikan menggunakan metode timbal balik, manajer harus menggunakan metode langsung atau turun yang lebih sederhana. Namun, sebagai daya komputasi untuk melakukan literasi berulang atau menyelesaikan kumpulan persamaan stimulan seperti stimulan meningkat, lebih banyak perusahaan akan menemukan metode timbal balik lebih mudah untuk diterapkan. Keuntungan lain dari metode timbal balik adalah bahwa metode ini menyoroti timbal balik lengkap dari Departemen Pendukung dan bagaimana biaya ini berbeda dari biaya yang dianggarkan atau biaya aktual dari departemen. Mengetahui biaya timbal balik lengkap dari Departemen Dukungan adalah masukan utama untuk keputusan tentang apakah akan melakukan outsourcing semua layanan yang disediakan Departemen Dukungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode mengalokasikan biaya umum. Biaya umum sendiri adalah biaya pengoperasian fasilitas, aktivitas, atau objek ketika biaya tersebut digunakan bersama oleh 2 atau lebih pengguna. Biaya umum muncul karena setiap pengguna mengeluarkan biaya yang lebih rendah daripada mereka itu melakukan pembelian atau membeli fasilitas atau objek tersebut menghasilkan biaya yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi secara mandiri biaya umum itu muncul ketika biaya yang dihasilkan lebih rendah daripada saat mereka membeli atau membeli fasilitas objek itu tadi secara mandiri, kayak gitu. Dua metode untuk mengalokasikan biaya bersama antara 2 pemberi kerja adalah ada 2. Metode yang pertama adalah metode yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah metode incremental. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode alokasi biaya yang berdiri sendiri. Metode alokasi biaya yang berdiri sendiri menentukan bobot untuk alokasi biaya dengan mempertimbangkan setiap pengguna fasilitas atau aktivitas biaya umum sebagai entitas terpisah. Ya, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Metode alokasi biaya tambahan. Metode alokasi biaya tambahan ini mengurutkan pengguna individu objek biaya dalam urutan pengguna yang paling bertanggung jawab atas biaya umum dan kemudian menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan biaya di antara pengguna tersebut.
Nah, terdapat 3 pengguna peringkat. Yang pertama, pengguna peringkat pertama ini objek biaya adalah pengguna utama atau juga disebut pihak utama dan dialokasikan biaya hingga biaya pengguna utama sebagai pengguna yang berdiri sendiri. Yang kedua, pengguna peringkat kedua ini adalah pengguna inkremental pertama. Pihak inkremental pertama yang dialokasikan biaya tambahan yang timbul dari 2 pengguna, bukan hanya 1 pengguna utama. Kemudian pengguna peringkat ketiga adalah pengguna inkremental kedua. Pihak inkremental kedua dan dialokasikan biaya tambahan yang timbul dari 3 pengguna, bukan 2 pengguna dan seterusnya. Alokasi biaya dan sengketa kontrak. Di sini banyak kontrak komersial menyertakan kausal berdasarkan informasi akuntansi biaya. Contohnya termasuk yang pertama itu kontrak antara Departemen Pertahanan dan perusahaan yang merancang dan merakit pesawat tempur baru menetapkan bahwa harga yang dibayarkan untuk pesawat akan didasarkan pada biaya langsung dan overhead kontraktor ditambah dengan biaya tetapnya. Yang kedua, kontrak antara perusahaan konsultan dan rumah sakit menetapkan bahwa perusahaan konsultan menerima biaya tetap ditambah bagian dari penghematan biaya yang timbul dari penerapan rekomendasi perusahaan konsultan. Kemudian pemerintah Amerika Serikat mengganti sebagian besar kontraktor dengan salah satu dari 2 cara utama. Yang pertama, kontraktor dibayar dengan harga tertentu tanpa analisis data biaya kontrak yang sebenarnya. Ya, pendekatan ini digunakan misalnya saat ada penawaran kompetitif, saat ada persaingan harga yang memadai, atau saat ada katalog mapan dengan harga yang dikutip untuk barang yang dijual dalam jumlah besar kepada masyarakat umum. Yang kedua, kontraktor dibayar berdasarkan analisis data biaya kontrak yang sebenarnya. Ya, dalam beberapa kasus ada ketidakpastian yang besar tentang biaya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Karena sifat tugasnya ini misalnya sistem persenjataan baru. Nah, kontrak semacam itu yang seringkali melibatkan miliaran dolar. Produk yang dibandel dan metode alokasi pendapatan. Masalah alokasi juga dapat muncul ketika pendapatan dan beberapa produk lainnya, misalnya program perangkat lunak yang berbeda atau paket kabel dan internet. Nah, digabungkan dan dijual dengan harga tunggal. Metode untuk alokasi pendapatan paralel dengan yang dijelaskan untuk alokasi biaya umum. Kemudian terdapat bundling dan alokasi pendapatan. Nah, pendapatan adalah arus masuk aset yang diterima untuk produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, mirip dengan alokasi biaya, alokasi pendapatan ini terjadi ketika pendapatan terkait dengan objek pendapatan tertentu, tetapi tidak dapat dilacak dengan cara yang layak secara ekonomi atau hemat biaya. Objek pendapatan adalah segala sesuatu yang pengukurannya terpisah pendapatan yang diinginkan. Metode alokasi pendapatan mandiri. Metode alokasi pendapatan yang terdiri sendiri menggunakan informasi khusus produk tentang produk yang dibandel sebagai bobot untuk mengalokasikan pendapatan yang dibandel ke masing-masing produk. Di sini terdapat 3 jenis bobot untuk metode alokasi pendapatan mandiri. Yang pertama ada harga jual, yang kedua biaya unit, dan yang ketiga satuan fisik. Metode alokasi pendapatan tambahan. Nah, metode alokasi pendapatan tambahan memberikan peringkat produk individu dalam satu paket sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh manajemen dan kemudian menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan paket pendapatan untuk produk individu. Produk peringkat pertama adalah produk utama dalam bundle. Nah, produk peringkat kedua adalah produk tambahan pertama. Yang ketiga adalah produk-produk tambahan kedua, dan seterusnya.